dalam pikiran kita tentunya jawaban-jawaban itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Tinggal kita besok pada hari A itu tentukan pilihan kita, apakah ke A ataupun ke B, apakah ke paslon nomor urut 1 ataukah ke paslon nomor urut 2. Yang berikutnya, bagaimana pemilu demokratis yang dinamakan sebagai demokratis, yaitu dalam perhitungannya itu harus bersifat jujur, ya, bersifat jujur dalam perhitungannya. Tidak boleh nanti panitia itu menyembunyikan satu suara saja, ya, ataupun dia nanti panitia yang di TPS-nya itu mencobloskan salah satu kandidat. Itu kalau sudah terjadi yang namanya adil, jujur, tidak dicobloskan, tidak diberikan suaranya, maka itu bagian daripada pemilos yang demokratis. Yang terakhir yaitu memberikan keadilan kepada semua kandidat. Keadilannya dalam semua tahapan, termasuk juga dalam tahapan debat kandidat ini. Ketika paslon nomor urut 2 diberikan waktu menjawab 2 menit, maka untuk paslon nomor urut 1 pun harus diberikan waktu durasi 2 menit. Tidak boleh, ya, tidak boleh dipotong, dikurangi dan sebagainya. Jadi keadilannya dalam semua tahapan sampai ketika debat pun. Karena kami di KPU Lombok Utara ketika mengadakan suatu debat kandidat, baik itu pemilihan bupati misalnya, maka waktu itu sudah terpampang, ya, jam yang besar itu terpampang, bisa disaksikan oleh semua. Jadi begitu dia paslon nomor urut 1 pegang mic, tank sudah mulai bergerak detiknya. Jadi tidak hanya ditahu oleh yang membunyikan lonceng itu, tidak. Jadi yang tahu menit detiknya itu adalah semua kita yang menyaksikan, sehingga dia terbuka keadilan itu. Jadi tidak ada ruang untuk yang memegang lonceng tadi, yang memegang waktu itu untuk memberikan waktu yang lebih. Tidak ada ruang, karena semua kita tahu, ya, semua kita bisa melihatnya. Baik, itu kira-kira gambaran kalau itu pemilos yang demokratis. Pertanyaan terakhir, sekira Bapak KPU, yang kami lakukan sekarang ini, karena kemarin ada sosialisasi, KPU datang juga, sudah mengamati. Begitu sekarang debat kandidat, dari KPU juga datang menyaksikan proses debat kandidat ini. Pertanyaannya, oh Bapak KPU, apakah ini sudah termasuk kategori pemilos yang demokratis? Maka tentu jawaban kami dari KPU, ini sudah termasuk pemilos yang demokratis, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Bapak Guru, Bapak Pembina, yang moderator, para kandidat yang saya banggakan, tentunya adik-adik saya semua yang berada di bawah, cewek, cowok, kecil, besar, kelas 10, 11, 12, sampai seterusnya. Mari melalui mimbar ini, panggung ini, kami atas nama KPU mengajak untuk kita semua mensukseskan, ya, proses tahapan pemilihan OSIS tahun 2022-2023 untuk SMAN 1 Kayangan, ya, kita sukseskan bersama, ya. Dan yang berikutnya, melalui panggung ini juga kami atas nama lembaga mengajak kepada kita semua yang besok sekiranya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 usianya sudah 17 tahun bahkan atau lebih, minimal 17 tahun, maka dia akan berhak memilih. Mari kita rame-rame datangi TPS, tempat pemungutan suara, untuk mensukseskan pemilihan ataupun pemilu tahun 2024 besoknya. Karena kami sudah menghitung-hitung adik-adik saya yang berada di SMA 1 Kayangan ini, yang kelas 12 tentunya mungkin sekarang berumur 16, ataupun kelas 11 yang berumur 16, maka dipastikan besok ketika tahun 2024 Februari akan berumur 17 lebih, maka dipastikan dia terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap, berhak untuk memilih DPR besoknya, memilih DPD dan memilih presiden. Untuk itu jangan sampai golput. Golput itu jangan sampai tidak memilih, jangan sampai tidak hadir ke TPS, ya, ikut meramaikan gawenya KPU Kabupaten Lombok Utara. Itu harapan kami, ya, agar pemilu 2024 itu sukses di Kabupaten Lombok Utara, karena kami juga mendukung kesuksesan pemilihan OSIS yang ada di SMN 1 Kayangan ini.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atas nama KPU Kabupaten Lombok Utara. Sekali lagi terima kasih atas kami diajak sebagai mitra, diundang, diajak untuk ikut serta sekalipun hanya mengamati dan sebagainya, dan permohonan maaf kami atas nama lembaga karena ketidaktepatan waktu kami lah yang bisa hadir dan ini. Yang terakhir lupa saya perkenalkan tadi, kami atas nama lembaga KPU, saya atas nama Divisi Hukum dan Pengawasan Nizam, dan teman saya, sahabat saya satu yang menggunakan baju kalau saya ini warna apa ya, warna oranye ya, warna oranye kalau sana. Ini paling gagah di KPU Lombok Utara. Itu namanya Rasti Pion ya, dari Kecamatan Bayan. Jangan lupa tegur, sapa, senyum ketika bertemu dengan Bapak Rasti Pion dimanapun ya. Ya, dengan semua keluarga KPU Kabupaten Lombok Utara silahkan tegur sapa kami. Mungkin kami tidak bisa mengingat adik-adik semua ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.